Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nuhmidu wa nasta'inah wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syurur anfusina wa sayyiat a'maluna min yuhdihillahu fala mudillah wa man yudlil fala hadilah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dunubakum wa man yutillah wa rasulah faqad fawzan aziman amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terbatas. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran yang berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan diantara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluk hidupnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah, wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatin kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini. Ribuan lainnya meninggal di 100 lebih negara di dunia. Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Sang Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Maka sekiranya kita tidak bersedih dan khawatir, berlebihan dan berlarut-larut, menyesali nasib lalu berputus asa, sebab semuanya memang hanya milik Allah, termasuk wabah corona yang terjadi saat ini. Merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah kita kepada Allah, hadirin yang berbahagia, tentu kita menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di atas dunia ini adalah atas izin Allah dan kehendak Allah, seperti firman-Nya dalam surat At-Taqabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat lain Allah menekankan pada surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semuanya. Yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhalli, pakar fikih dan tafsir asal Suriah,
Dalam kitab tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat yang agung ini menjelaskan ilmu Allah menyeluruh, bahwa Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat sepi tersembunyi, sekalipun yang mencakup binatang, pepohonan, pasir, kerikil, dan debu, termasuk bakteri dan virus. Juga segala hewan yang berada di laut berupa binatang, tambang, ikan, dan lain-lain yang dikandung oleh airnya. Tiada selai daun pun yang gugur dari pohon darat, laut, kota, desa, dunia, dan akhirat kecuali Allah mengetahuinya. Termasuk tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, tanaman, biji yang ditanam oleh manusia, dan biji-biji yang ditanam di darat yang menjadi cikal tumbuh-tumbuhan. Melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Itu semua adalah bukti keagungan Allah yang maha besar dan kuasanya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya Allah, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, Maha Menyaksikan, dan Maha Meliputi. Sidang Jumat yang berbahagia, begitulah bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ciptaannya dari yang paling besar hingga yang terkecil, dari yang tak terlihat hingga yang terlihat. Ini semua adalah tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaannya, seperti firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan penggisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Di dalam tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, dijelaskan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semua itu bisa disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, agar manusia menerima peringatan dan mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Allah memperingatkan pada surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Sidang Jumat rahimakumullah, adapun kemudian ada yang meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, namun semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantung mutlak kepada Allah, tidak takut berlebihan, lalu tidak mau kumpul majlis taklim dengan alasan takut corona, lalu Jumat libur karena takut dengan corona, tablik akbar digagalkan karena takut dengan corona, dan sebagainya. Adapun kepada manusia seperti periksa ke dokter, karantina perawatan, itu hanyalah ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat sehat kembali. Soal ajal, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
Sisi lain adalah bahwa setiap penyakit termasuk wabah virus pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai ilmu dan pengetahuan tentunya, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Dan memang terbukti sebagian dari yang terkena virus corona dapat disembuhkan secara medis dan laboratorium. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 80 yang berbunyi, wa iza maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Untuk itu marilah hadirin yang mulia, marilah kita perkuat upaya spiritual ilahiyah, yakni dengan memanjatkan doa memohon keselamatan dari Allah Sang Maha Pencipta dan Sang Pemberi keselamatan, memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, doa, zikrullah, salawat, dan kalimat-kalimat thayyibah. Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kebersihan, insya Allah itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita dari serangan wabah virus corona. Penyakit seperti berwudu dengan sempurna, bersikat gigi setiap akan melaksanakan sholat, mandi janab minimal setiap Jumat sekali, mandi pagi sebelum sholat tahajud, memotong kuku, dan sebagainya. Termasuk memanjatkan doa secara khusus seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diantaranya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lapar, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu. Kalau diantara kita ada yang mendapat musibah sakit atau terkena virus corona, semoga segera Allah sembuhkan. Itu semua tidaklah seberapa karena hanyalah musibah di dunia. Justru musibah yang terbesar dan berbahaya dunia akhirat adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas bertadarus Al-Quran dan berat sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona dan berbagai ujian dan bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wattaqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat Allah ya'inhum wal amwat innaka samiun qaribum mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamuru bi adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anifahsyi wal munkar wal bagi ya'izukum la'allakum tazkarun. Fazkurullahal azim yazkurum waskuruhu ala nikmati yazikum wala zikrullahi akbar kama bisalah. Sekian khutbah Jumat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.